Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Muhammad. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mempresentasikan laporan riset komersif saya yang berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi Teknik dan Perencanaan Finansial Jangka Panjang pada Usaha Konveksi Kaos Polos dan Sablon. Nah, ada untuk pendahuluan memasuki bab pertama pendahuluan. eh, di era industrialisasi modern, pakaian telah bergeser fungsi menjadi sarana ekspresi identitas dan media promosi masif. Hal ini membuat komoditas kaos, polos, dan sablon memiliki eh, pasar yang sangat stabil, elastis, dan terus bertumbuh, menjadikannya daya tarik investasi yang menjanjikan bagi wirausaha pemula. Namun permasalahannya klasik yang sering menggagalkan wirausaha konveksi di tahap awal sebagai UMKM berjalan menggunakan institusi jangka pendek tanpa perencanaan keuangan terstruktur. Dan mereka sering keliru menentukan harga pokok produksi atau HPP dan sepenuhnya mengabaikan faktor nilai waktu dari uang serta konsep penyusutan depresiasi aset mesin. Laporan komersif ini juga disusun tepat untuk membedah dan memproyeksi struktur finansial di usaha konveksi sablon tersebut agar terhindar dari permasalahan tersebut dan memiliki cetak biru operasional yang solid. Nah, ada bab kedua, tinjauan pustaka. Beranjak ke bab kedua, tinjauan pustaka. Evaluasi investasi ini dibangun Evaluasi investasi ini dibangun atas 5 landasan teori. Yang utama adalah konsep akuntansi biaya dan manufaktur untuk mencegah terjadinya undercosting atau pembebanan sumber daya. Yang kedua ada pemisahan perilaku biaya menjadi biaya tetap seperti sewa tempat dan biaya variabel seperti bahan baku lain. Yang ketiga ada penerapan analisis atau break-even point statis untuk mengidentifikasi volume penjualan ambang batas impas perusahaan. Yang keempat ada teori nilai waktu dari uang yang menegaskan bahwa uang di masa ini memiliki nilai yang berbeda dari masa sebelumnya akibat inflasi, sehingga aliran kas yang ditarik ke nilai ekuvalen sekarang telah diskonto. Yang kelima ada pengujian penggunaan parameter baku ekonomi teknik yaitu Net Present Value atau NPV, Annual Worth atau AW, Internal of Return atau IRR, dan Benefit Cost Ratio atau BC Ratio. Nah, yang ketiga ada metodologi penelitian. Riset ini didesain menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, dan pendekatan studi kasus penerapan langsung pada objek usaha konveksi ini. Nah, data premier yang diekstraksi langsung di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi peralatan mesin, serta pencatatan rincian untuk pembelian bahan baku Katun Combat. Kerangka analisis dijalankan secara runut, dimulai dan strukturalisasi biaya, kualitas HPP, dan harga jual. Analisis BEP permodalan atau cash flow jangka panjang 5 tahun hingga ke mutasi kelayakan ekonomi teknik dan analisis sensitivitas. Nah, ini ada bab 4
Memasuki bagian inti presentasi, bab 4 ini hasil dan pembahasan kapasitas operasi mapan konveksi yang diproyeksikan pada angka 500 unit kaos per bulan. Dari data operasional real bulanan, akumulasi total biaya premier adalah 12.500.000. Sedangkan biaya overhead adalah 2 juta. Total biaya produksi bulanan menyentuh 4.500.000. Melalui pengembangan terhadap 500 unit kapasitas, harga pokok produksi atau HPP. Nah, real kami catat presisi di angka 29.000 per kaos. Penerapan strategi cost plus pricing sebesar 30% dan pembulatan psikolog pasar mengunci harga jual akhir pada 38.000 per unit. Dari struktur ini, margin kontribusi bersih adalah 12.000 per unit kaos. Dengan margin tersebut, perhitungan titik impas atau BEP menunjukkan bahwa operasional sudah kembali modal hanya pada volume 125 unit kaos per bulan. Karena target realisasi adalah 500 kaos. Operasional berjalan pada zona probabilitas yang sangat aman. Nah, selanjutnya ada pengujian parameter dinamis ekonomi teknik dilakukan atas investasi modal awal sebesar 30.000 dengan horizon proyeksi 5 tahun ke depan, proyeksi kas bersih tahunan perusahaan berada di angka 60 juta menggunakan suku bunga acuan atau MARR 20%. Hasil komputasi menghasilkan nilai yang sangat superior. Yang pertama ada NPV sangat positif dan menyentuh di angka 186.286.572,14 rupiah. Yang kedua ada annual worth menghasilkan surplus reserve sebesar 51.677.778 rupiah setiap tahunnya. Yang ketiga ada IRR mencatatkan angka eh, mencatatkan angka 198,12% sangat jauh melampaui batas maksimum MARR. Yang keempat ada B rasio eh, terkalkulasi kokoh di rasio 7,21. Nilai-nilai mutlak ini membuktikan kelayakan investasi bersatu sangat layak. Ketangguhan kelayakan ini turut kami buktikan. Nah ini yang tadi ketangguhan kelayakan ini turut kami buktikan lewat analisis sensitivitas multi skenario sekalipun usaha dipaksa masuk ke dalam kondisi krisis berupa lonjakan harga bahan baku sebesar 10%, eh, atau anjloknya pasar sebesar 15%. Nah, nilai finansial NPV tetap tangguh di atas 100 juta rupiah dan nilai IRR konsisten menembus batas kelayakannya. Dan yang kelima ada kesimpulan. Ulang riset ini adalah mulai dari profit HPP yang kompetitif di angka 29.000, volume batas impas rendah di angka 125 kaos hingga hasil pengujian seluruh indikator keuangan, dinamis ekonomi teknik, jangka panjang, operasional dan investasi pada usaha konveksi ini terbukti sangat efisien tangguh dari krisis dan
dinyatakan sangat layak diimplementasikan ya guna menjaga stabilitas keunggulan operasional. Ke depan kami merumuskan tiga saran strategis kepada pihak manajemen. Yang pertama, ada kedisiplinan alokasi dana, amortisasi depresiasi aset. Sisihkan dana kas sebesar 500.000 ke rekening terpisah setiap bulannya khusus untuk peremajaan teknologi di tahun kelima. Yang kedua, ada implementasi digitalisasi omnichannel dan penetrasi kontrak kejut P2B secara masif guna menekankan beban inventory barang sisa dan menjaga performa penjualan stabil di atas kapasitas 500 unit. Yang ketiga, ada penerapan strategi lindung nilai atau hedging, bangun kontrak pasokan tekstil berjangka panjang bersama pabrik di area Bandung demi mengunci harga bahan katun combat. Dari dampak deskriptif inflasi makro, demikian pemaparan hasil riset laporan saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.